Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit kepada kalian materi tentang puasa. Mendengar kata puasa, pasti kita sudah tidak asing lagi kan? Yuk belajar bareng, simak videonya ya. Kita akan meninjau dari segi definisi terlebih dahulu. Puasa, secara definisi itu dibagi menjadi dua segi, secara segi bahasa dan juga secara segi istilah. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya sama dengan imsak, yaitu menahan. Secara istilah sendiri, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kita akan mengenal syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Umur 15 tahun ke atas atau tanda yang lain seperti pada perempuan, ketika dia sudah mengalami menstruasi, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bagi laki-laki, ketika dia sudah mengalami mimpi basah, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Bagi anak kecil, tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa dalam hal ini, karena yang diwajibkan hanya orang yang berakal. Yang keempat yaitu mampu melaksanakan puasa atau sehat. Orang yang tidak mampu karena tua atau sakit tidak diwajibkan berpuasa. Yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Yang pertama ada Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah ketika dia melakukan puasa. Yang kedua yaitu mumayyiz, di mana orang dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya itu rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang pertama yaitu ada niat di dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam, karena ibadah puasa pada tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan adalah perbuatan yang terpisah dari antara hari dengan hari lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Absus Sunan. Yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri di sini yaitu menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari keluarnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Yang selanjutnya ada perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum. Ketika Anda sedang berpuasa, lalu Anda dengan sengaja makan atau minum, maka puasa Anda akan batal. Yang kedua yaitu hubungan badan waktu berpuasa. Bagi seorang suami istri, tidak boleh melakukan hubungan badan saat berpuasa karena dapat membatalkan puasanya. Yang ketiga yaitu muntah disengaja. Yang keempat yaitu keluar air mani secara sengaja. Yang kelima haid atau nifas. Yang keenam gila. Yang ketujuh murtad. Selanjutnya yaitu sebab orang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu ada orang sakit. Orang yang ditimpa sakit boleh untuk tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 184, di mana di dalamnya diketahui bahwa 3 kategori orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa, yaitu orang sakit yang apabila berpuasa akan bertambah penyakitnya atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Yang kedua ada orang musafir. Orang yang melakukan perjalanan diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Namun ada beberapa pendapat dari ulama mengatakan bahwa seperti halnya orang sakit, bagi musafir pun diberi juga batasan dalam kebolehan untuk berbuka puasa. Yang pertama yaitu ketika perjalanannya menempuh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Yang kedua, safar atau perjalanan yang dimulai sebelum terbit fajar. Ada juga pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa safar yang dimulai pada siang hari setelah terbit fajar, walaupun tergelincir matahari, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dan juga ada yang berpendapat bahwa yang ketiga yaitu tidak bagi musafir yang melakukan safar secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi perjalanannya tidak dilakukan secara terus-menerus, itu dia boleh meninggalkan puasa. Yang ketiga yaitu orang tua yang lemah.
Orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa atau puasa Ramadan karena fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu, kepada mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan tentunya. Bisa fahami bahwa orang yang sudah lanjut usia diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa atau puasa Ramadan sebab pada umumnya mereka telah lelah atau sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Yang keempat, ada orang yang bekerja berat. Terhadap mereka ini juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa atau puasa Ramadan. Karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemahnya fisik, sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa berakibat tidak biasa bekerja sebagaimana biasanya. Yang kelima, ada wanita hamil yang menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkannya meninggalkan puasa Ramadan atau puasa biasanya. Apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anaknya, atau bahkan diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya telah memberitahu kepada kami Hisham ibnu Ammar ad-Dimashqi dari Hasan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW memberi keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa wanita hamil dan menyusui yang mempunyai kekhawatiran akan keselamatan diri, anak, atau bahkan diri dan anaknya, maka dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum puasa. Hukum puasa ada 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib. Dalam agama Islam, wajib berarti harus memenuhi kewajiban puasa. Jika seseorang berpuasa, ia akan diberi pahala, dan jika tidak mengerjakan puasa, ia akan berdosa. Berikut ini beberapa macam puasa. Puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan jenis puasa yang paling umum karena wajib berpuasa sebulan bagi setiap muslim yang telah melewati baligh selama bulan Ramadan. Kewajiban untuk berpuasa selama bulan Ramadan tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua yaitu puasa nazar. Jenis puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar, yang puasa berdasarkan janji. Nazar sendiri secara harfiah berarti janji, sehingga puasa yang didelegasikan memiliki hukum yang mengikat. Yang ketiga ada puasa kifarat atau puasa denda, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti denda atau dam karena melanggar hukum wajib, misalnya tanpa melaksanakan puasa. Tujuan puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa kali dilakukan. Yang selanjutnya itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan tidak berdosa, dan jika tidak dikerjakan tidak akan berdosa. Seperti yang pertama ada puasa Sya'ban. Bulan Ramadan tidak hanya memiliki keistimewaannya sendiri, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaannya. Di bulan Sya'ban direkomendasikan bahwa umat Islam mencari pahala sebanyak mungkin. Salah satu caranya dengan berpuasa semaksimal mungkin di awal pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua ada puasa Asyura. Bulan Muharram merupakan bulan yang disunahkan untuk meningkatkan puasa. Bisa dilakukan di awal, di akhir maupun di pertengahan bulan. Namun, puasa utamanya adalah pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan Yaumu Asyura yang berarti pada hari ke-10 bulan Muharram. Yang ketiga ada puasa Senin dan Kamis. Puasa jenis ini juga merupakan puasa sunnah paling populer. Puasa pada hari Senin dimulai ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Karena Senin merupakan hari ulang tahun beliau, sedangkan Kamis merupakan pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Yang keempat ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah merupakan puasa yang dilakukan pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarwa yang berarti menyediakan air. Hal ini karena para peziarah membawa banyak air zam-zam pada hari itu untuk mempersiapkan menuju Mina dan Arafah. Yang kelima ada puasa Daud. Puasa jenis ini merupakan puasa unik karena puasa Daud bersifat intermittent, sehari puasa dan sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meniru puasa Nabi Daud. Puasa jenis ini merupakan puasa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada puasa Syawal. Jenis puasa Syawal sendiri merupakan nama bulan setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal merupakan puasa 6 hari di Syawal. Puasa ini dapat dilakukan secara berurutan dari hari kedua Syawal
atau dilakukan dengan tidak berurutan. Yang ketujuh ada puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak berhaji. Bagi muslim yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk berpuasa pada hari Arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sendiri memiliki hak istimewa untuk melaksanakannya, yaitu penghapusan dosa di tahun lalu dan dosa di tahun mendatang. Yang ke-8 ada puasa Ayyamul Bid'ah. Umat muslim disunahkan berpuasa setidaknya 3 kali sebulan. Namun puasa paling utama dilakukan pada Ayyamul Bid'ah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan pada kalender Islam atau bulan Hijriah. Ayyamul Bid'ah itu sendiri berarti hari putih, karena pada malam-malam ini bulan purnama bersinar dengan cahaya bulan berwarna putihnya. Yang selanjutnya itu ada puasa makruh. Jika Anda berpuasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan pertujuan untuk disengaja atau dikhususkan, maka hukum itu makruh, kecuali Anda bermaksud atau ingin mengganti puasa Ramadan, puasa kifarat, atau puasa karena nazar. Yang selanjutnya ada puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu jatuh pada tanggal 1 Syawal yang disebut sebagai hari raya umat Islam. Puasa dilarang pada hari ini karena hari ini merupakan hari kemenangan karena sudah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu ada puasa Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari raya kurban, serta hari raya kedua bagi umat Islam. Puasa dilarang pada hari ini. Yang ketiga ada puasa hari tasyrik, yaitu jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat yaitu ada puasa setiap hari atau sepanjang tahun serta selamanya. Baik, sekian dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk diri saya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.